Vietnam merupakan negara dengan sistem satu partai di bawah Komunis Parti Vietnam atau biasa disebut CPV. Partai komunis tersebut menjadi sangat dominan ketika berhasil mengalahkan Prancis pada tahun 1954 dan didukung oleh Amerika Serikat pada tahun 1976. CPV mendapatkan legitimasi dari masyarakat Vietnam karena gaya kepemimpinannya bersama militer dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, terdapat juga faktor janji politik yang disampaikan oleh CPV untuk menyejahterakan masyarakat Vietnam dalam bidang ekonomi. Today, an opening Vietnamese economy is one of the fastest growing economies on earth. It has already increased extreme poverty from 50% just 25 years ago to 3% today. Pada awalnya, pemerintahan Vietnam menggunakan sistem ekonomi terpusat atau Central Plan Economy yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara wilayah utara dan selatan setelah terjadinya perang. Namun langkah pemerintah yang menerapkan kebijakan 5-year plan tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadinya krisis ekonomi di Vietnam akibat kemunduran produksi dari sebagian banyak perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk mereformasi sistem ekonomi dengan menggabungkan kontrol negara berbasis ekonomi pasar bebas. Sebelumnya, sistem tersebut telah diputuskan pada tahun 1986 melalui Kongres Nasional ke-6 CPV yang mengeluarkan kebijakan Doi Moi, kebijakan yang menekankan ekonomi yang berorientasi pada sosialis. Hal yang menjadi perubah dari kebijakan sebelumnya adalah kebijakan Doi Moi telah memberikan peluang untuk para investor asing, namun pemerintah juga tetap menjaga sektor-sektor strategis lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan ruang untuk para donatur modal asing atau foreign direct investment dalam menciptakan hubungan dagang dengan beberapa negara lainnya. Dalam konteks politik, dengan adanya kebijakan Doi Moi digambarkan telah melahirkan proses demokratisasi seperti terbentuknya kelompok masyarakat sipil, diselenggarakannya pemilu, dan pemberian kesempatan untuk masyarakat di luar CPV untuk mencalonkan diri. Pada kenyataannya, proses demokratisasi tetap dikontrol oleh negara. Misalnya, Vietnamese Fatherland Front tetap memastikan bahwa calon di luar CPV harus memiliki tujuan yang selaras dengan pemerintah. Sehingga kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi, melainkan sektor politik juga. Dalam terwujudnya proses checks and balances, kebijakan ini menjadi 3 pilar kekuasaan, yaitu Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri mengatur pemerintahan sehari-hari, dan Sekretaris Jenderal menjaga ideologi partai dan strategi politik. Hal ini berbeda dengan proses sebelumnya, di mana Sekretaris Jenderal memegang kekuasaan yang mutlak. Oke teman-teman, beranjak dari adanya kebijakan Doi Moi, legitimasi publik terhadap CPV semakin meningkat yang pada sebelumnya sempat mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi. Penguatan tersebut disebabkan oleh kedua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal sendiri disebabkan karena adanya kenaikan atau pertumbuhan ekonomi secara masif yang dialami oleh masyarakat Vietnam. Hal ini juga ditunjukkan bahwa tidak adanya demonstrasi besar yang mempermasalahkan mengenai penurunan ekonomi. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu meningkatnya pengakuan internasional dari negara-negara dunia. Misalnya, adanya hubungan dengan Amerika Serikat kembali yang memperkuat legitimasi CPV. Negara adik kuasa yang sebelumnya berperang dengannya adalah prestasi besar dalam hal pengakuan internasional CPV. Namun, legitimasi yang dimiliki CPV ini sempat mendapatkan tantangan dari beberapa kelompok seperti Blok 8406 yang menuntut kebebasan untuk membentuk partai politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa CPV mampu menjalankan kontrak sosial yang berupa pertukaran antara kebebasan sipil dan kesejahteraan ekonomi. CPV mampu memberikan kesejahteraan ekonomi kepada setiap warganya. Oleh karena itu, warga negara harus memberikan kebebasan sipilnya kepada rezim CPV itu sendiri.
Pada tahun 2023, dampak kebijakan Doi Moi menjadi sangat signifikan ketika ekonomi Vietnam menempati peringkat ke-34 dunia dengan perolehan $433 miliar. Exports and Foreign Direct Investment atau FDI menjadi motor utama pertumbuhan, menyumbang sekitar 50% PDB dengan surplus perdagangan yang sangat besar. Produk ekspor utama termasuk elektronik, pakaian, beras, dan juga sektor manufaktur sebesar $23 miliar. Sektor swasta berkembang pesat. Contohnya adalah Finvest yang kita ketahui sekarang adalah taksi Sun SM yang kita juga rasakan. Dan Vietnam menjadi basis produksi bagi perusahaan besar di dunia seperti Samsung dan Intel. Tahun 2024, Vietnam menduduki peringkat pertama dunia dalam peningkatan iklim usaha. Selama 20 tahun terakhir, meski terdampak pandemi COVID-19, Vietnam terhindar dari resesi dan mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 8% pada 2022 dan 5% pada tahun 2023. Ekonomi tumbuh kembali sebesar 7,4% pada kuartal ketiga tahun 2024 meski Vietnam sedang dilanda topan Yagi. IMF memproyeksikan pertumbuhan 6,1% untuk tahun 2024 dan 2025, sementara pemerintah menargetkan 7%. Vietnam terus melakukan perbaikan pada reformasi ekonomi miliknya dengan melakukan desentralisasi yang membuahkan masuknya tender-tender internet di Vietnam seperti Vietnam Post Telecommunication and Mobile yang meningkatkan akses internet di Vietnam. Pemerintah juga melakukan privatisasi pada BUMN di Vietnam untuk meningkatkan adanya intervensi dari pihak swasta dalam pasar ekonominya. Perusahaan selanjutnya adalah Viettel, yang menjadi bukti bahwa liberalisasi pasar di Vietnam, BUMN dapat melakukan privatisasi dalam sektor telekomunikasi. Nah, kan kalau tadi kita udah mengetahui bagaimana sejarah Doi Moi dari dulu, dari awal terbentuk, terus bagaimana Partai Komunis memiliki peran aktif atau utama di Vietnam ini. Mungkin sekarang bisa kita ketahui nih bagaimana sih perkembangan dari kebijakan Doi Moi hingga saat ini atau masa kontemporer inilah gitu. Jadi setelah melakukan riset di beberapa referensi yang Raka dapatkan, Partai Komunis Vietnam atau biasa disebut CPV ini secara resmi telah memulai kongresnya ke-13 di Pusat Konvensi Nasional di kota Hanoi pada 2 Februari 2021. Nah, dalam kongres ini, partai tersebut menyampaikan beberapa agenda penting seperti rencana 5 tahunan partai hingga pemilihan ketua dan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Doi Moi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 35 tahun. Nah, kita ketahui bersama kan sejak dimulainya pada 1986, kebijakan Doi Moi ini membawa ekonomi Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi. Kesejahteraan masyarakat Vietnam juga meningkat, baik secara materi maupun spiritual. Bahkan hubungan Vietnam dengan dunia internasional ini menjadi lebih kuat dan tahan lama gitu. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Komite Sentral CPV, yaitu perkembangan situasi global dan kawasan kompleks, tantangan besar tiba-tiba muncul. Dengan demikian, tantangan dan peluang pembangunan Vietnam saling terkait. Nah, hal ini juga mempengaruhi pemerintah pusat dalam menentukan target produksi, harga pasokan, perdagangan retail dalam negeri, dan hingga perdagangan internasional. Nah, segitu dari Raka. Mungkin dari Pinkan, apa sih yang temuan-temuan yang baru ditemukan pada belakangan ini mengenai kebijakan Doi Moi? Oke. Jadi sebenarnya kan kita udah ketahuin ya, sebenarnya dari kebijakan Doi Moi ini ngebuka akses dari pembangunan ekonomi di Vietnam, sampai kemarin juga kita PDB Vietnam itu juga udah naik gitu. Sebenarnya ada sisi buruknya juga nih sebenarnya dari kebijakan Doi Moi ini gitu. Sebenarnya bagi para Protestan ataupun yang dapat mengkritisi dari kebijakan ini, berarti kan kebijakan ini tuh dipegang sama Partai Komunis Vietnam gitu kan. Secara nggak langsung kalau misalnya kita mengkritisi dari kebijakan ini, itu sebenarnya Partai Komunis Vietnamnya itu juga melakukan semacam balasan itu kalau misalnya ada yang mengkritisi
orang tersebut dapat dipenjara ataupun bahkan mereka itu diasingkan. Jadi begitu mereka ketahuan untuk mengkritisi dari pemerintahan Partai Komunis Vietnam itu, mereka itu bahkan bisa dijebloskan ke penjara dan gak boleh balik lagi ke Vietnam. Jadi dia harus tinggal di luar negeri, jadi nggak bisa masuk ke Vietnam lagi gitu. Terus juga dampak-dampak lainnya itu juga sebenarnya pernah juga di 2024 Vietnam itu memvonis mati Truong My Lan, pemilik perusahaan properti yang melakukan korupsi dan penipuan. Jadi untuk menstabilkan keadaan sosial di Vietnam, itu juga Vietnam ini juga melakukan beberapa tindakan-tindakan seperti misalnya memvonis mati tadi Truong My Lan itu, dia itu korupsi mencapai 12 miliar US dollar untuk dilakukan di perusahaannya si Truong My Lan ini. Nah akhirnya Vietnam menegakkan keadilan dengan cara dia itu divonis mati gitu. Ini sebenarnya buat ya biar stabil keadaan di sosial di Vietnam itu sendiri, karena juga Partai Komunis Vietnam gak mau dong integritasnya jadi rusak karena ada korupsi seperti itu gitu. Terus mungkin Raka ada hingga cerita-cerita yang bisa di-sharing gitu untuk bagaimana sebenarnya di Vietnam itu. Mungkin tadi kan sempat mention tentang pergantian kepemimpinan di Partai Komunis Vietnam ya? Iya. Itu kalau itu mungkin ada sedikit bacaan sedikit mungkin? Ya, jadi setelah Raka membaca beberapa literatur, mungkin kenapa pemilihan ketua CPV ini menjadi penting gitu ya, karena disampaikan dalam kongres juga bahwa syarat menjadi ketua partai dari CPV itu harus bisa menjalankan program 5 tahun ke depannya, yang notabene di dalamnya itu ada kebijakan Doi Moi yang meliputi sektor ekonomi. Jadi memang syarat menjadi menjadi ketua partai CPV adalah harus mampu atau harus kompeten dalam menjalankan dan mengatur dan membuat strategi atau mereformasi lagi kebijakan Doi Moi ini agar bisa mengikuti perkembangan global yang ada. Jadi segitu sih yang Raka ketahui sejauh ini gitu. Oke, mungkin segitu aja ya. Kita bisa sharing beberapa, bisa dikatakan sebagai fun fact kali ya, fun fact di kebijakan Doi Moi di Vietnam ini. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.